Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Buyul. Apa kabarnya nih bunda-bunda semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan keberkahan serta sehat lahir batin. Amin ya robbal alamin. Wah, pasti nih banyak bunda-bunda yang lagi senyum-senyum karena sebentar lagi gajian, atau ada yang sudah gajian ya, dan sedang menyusun budgeting serta mengepos-posin uang di dompet pintarnya masing-masing. Nah, di video kali ini Buyu libur dulu membahas masalah atau seputaran keuangan rumah tangga ya, Bun. Tapi Buyu di sini mau sharing mengenai keseharian Buyu sebagai ibu rumah tangga biasa dengan 4 orang anak. Nah, setelah sholat subuh biasanya Buyu langsung pergi ke dapur untuk memasak nasi atau menanak nasi ya, Bun. Nah, lalu olahraga sebentar keliling komplek bersama suami ya, sekiranya 4 putaran lah. Nah, kemudian setelah itu lanjut Buyu masak untuk menu bekal suami. Nah, untuk menu bekal suami serta sarapan anak-anak kali ini Buyu memasak mie kue tiaw goreng ya, yang kebetulan Buyu beli waktu belanja bulanan di Superindo. Nah, seperti ini biasanya untuk mie kue tiaw gorengnya itu ada bakso, kemudian ada kol, ditambah sayurannya wortel, kemudian pakai orek telur. Nah, kalau untuk bunda-bunda semuanya yang ada di luar sana, biasanya aktivitas pagi-pagi apa yang kalian biasanya lakukan ya, Bun? Boleh ya di-share di kolom komentar Buyu. Yang pastinya berbeda-beda ya, tergantung kebiasaannya. Contohnya sebagai ibu pekerja yang subuh-subuh harus mempersiapkan diri untuk pergi ke kantor. Kemudian sebagai ibu rumah tangga biasa mungkin ya ke dapur seperti Buyu. Kemudian untuk ibu yang pedagang mesti subuh-subuh pergi ke pasar untuk buka kiosnya dan lain sebagainya. Tentunya pasti berbeda-beda. Dan apapun aktivitas kita setiap harinya, itu Masya Allah banget ya. Kita sebagai ibu rumah tangga yang memang sebagai ibu pekerja juga, ibu yang mengurus suami, mengurus anak-anak, dan itu tentunya perlu pengorbanan yang berat, perlu keikhlasan serta kesabaran yang hebat. Dan bisa dibilang bunda-bunda semuanya itu bunda-bunda yang hebat, cerdas, dan Masya Allah banget deh. Nah, untuk bunda yang sudah ngisi komentarnya, Buyu ucapkan banyak terima kasih ya. Baik teman-teman semuanya, nah ini dia mie kue tiaw gorengnya sudah jadi. Ini tuh rasanya gurih, manis gitu ya, Mom. Ya, anak-anak suka sih, alhamdulillah. Dan kemudian Buyu masak sayur sop untuk anak-anak, biasa mesti spesial pakai ceker sama bakso. Dan seperti yang pernah Buyu ceritakan di konten-konten sebelumnya, bahwa Buyu itu masak dalam sehari itu 1 kali, Bun, yaitu pagi-pagi aja. Jadi masak sekaligus banyak untuk menu sekaligus siang. Dan syukur-syukur untuk sayuran itu biasanya bisa cukup sampai sore hari, karena yang makan cuman Buyu sama anak yang balita. Kemudian itu kan nggak seberapa juga ya, Bun. Nah, untuk si adik biasanya sukanya yang kering-kering seperti goreng ayam ataupun goreng ikan. Kalau untuk sayur nggak terlalu ya, terkecuali kalau dalam sayurannya itu ada dagingnya, ada cekernya, baru dia makan. Dan ini Buyu lagi menyiapkan bekal suami untuk makan siangnya ya, Bunda. Biasanya kalau suami itu nggak makan malam, Bun, jadi datang ke rumah itu atau pulangnya itu sekitar jam 9 sampai jam setengah 10 malam. Jadi nggak makan malam, biasanya mungkin roti-roti kayak gitu ya di jalan, seperti ke Indomaret dulu, atau jajan-jajan bubur seperti itu yang ringan-ringan aja. Dan ini siap untuk dibekal, cukup dengan yang menu-menu sederhana yang seperti di rumah aja. Alhamdulillah tidak pernah mengeluh, dan alhamdulillah dengan budget 200.000 dalam 1 minggu untuk keluarga Buyu itu bisa cukup. Walaupun ada kekurangan ya mungkin 10 atau 20.000 itu wajar. Oke bunda semuanya, dan ini Buyu lagi ada Pak Tukang, jadi lagi mengerjakan area belakang Buyu yang kebetulan masih ada space lagi sedikit.
Rencananya pengen memindahkan dapur yang kebetulan masih menyatu dengan ruang tamu dan ruang TV. Yang kalau dilihat dari luar, pasti yang pertama dilihat itu nuansa dapur kotor Boyo, dan itu malu banget ya. Boyo pengen memindahkan dapur ke belakang, walaupun ya masih bertahap. Yang pertama adalah yang sekarang dilakukan yaitu membenteng dulu, kemudian keramik supaya tidak becek, karena kalau hujan itu becek banget ya Bun bawahannya itu. Dan nanti mungkin bertahap atapnya, dan entah kapan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelimpahan rezeki untuk kita semuanya ya Bun ya. Dan kita selalu dan senantiasa harus berharap dengan cara tawakal dan berikhtiar selalu. Baik teman-temanku semuanya, Boyo mau lanjut beres-beres, membereskan mainan Atta yang kebetulan masih berantakan dan Attanya masih terlelap tidur. Nah ini debunya banyak banget juga, dan Boyo mau sapu-sapu atau lap-lap sedikit biar tidak tebal banget debunya, karena gak tahu sampai kapan ini, rencananya belum bisa dipastikan ya selesainya. Dan ini anakku yang kedua masih PTS, tapi di depannya ada TV, nggak tahu masih nggak tahu fokus apa enggaknya. Ya sudahlah, ini mainan Atta mau masukin, dan Boyo mau lanjut beres-beres ya Bun. Ayo bantuin Boyo beres-beres atau temenin beres-beres. Nah ini Boyo lanjut mau lap-lap dulu. Ini area kerja Boyo, area kerja. So banget ya teman-teman. Ini biasanya teman-teman Boyo kalau ngerjakan konten atau nulis-nulis itu di sini. Nah sambil melihat ke depan rumah, sambil mantau anak-anak main di depan rumah. Jadi masih kepantau ya. Oke, ini di sini tempatnya segala macam ada masker bekas, ada disinfektan, ada segala macam tempat kue. Ya multifungsi lah sebetulnya. Masya Allah banget ya. Secara Boyo belum bisa menata ruang tamu Boyo dengan cara yang minimalis, estetik, pengen banget ya. Cuman ya disesuaikan dengan keadaan juga, disesuaikan dengan keuangan kita juga. Berharap sih pengen, cuman tidak semua keinginan kita itu bisa terrealisasikan dengan mudah ya teman-teman semuanya. Ada yang harus berusaha dulu, ada yang dengan mudah kita membelanjakan karena budgetnya lebih, ada juga yang memang harus menabung dulu, ya macam-macam lah, begitulah hidup. Apalagi sekarang banyak ya berseliweran di Instagram, di internet ataupun di YouTube yang memperlihatkan tipe-tipe dapur minimalis, ruang tamu yang estetik dan lain sebagainya. Dan hal itu bakalan memacu naluri kita sebagai seorang ibu, pengen banget ya, impian sekali punya ruangan yang estetik seperti itu. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri, apakah kita bisa menahan diri untuk bisa untuk menekan segala keinginan kita yang belum menjadi kebutuhan saat ini. Ya harus menabung lah. Bagi yang budgetnya lebih nggak masalah. Jadi kalau misalkan bagi yang budgetnya yang tidak ada atau ngepas, nah itu perlu ditekan, bersabar, berharap aja ya, dan menabung sebisa mungkin. Untuk menabung, bagaimana cara menata ruangan kita supaya rumah kita enak, keluarga kita nyaman, dan lain sebagainya. Kita sebagai ibu rumah tangga harus tahu mana yang sekiranya lebih penting, mana yang sekiranya bisa dinantikan ya. Kalau bagi Boyo sendiri, karena ya keuangan untuk Boyo itu masih dirasa ngepas atau pas-pasan, jadi lebih mementingkan ke yang lebih utama, yaitu pendidikan anak terlebih dahulu. Nah seperti halnya nih keinginan Boyo memindahkan dapur itu udah lama banget, udah tahun-tahun sebelumnya, tapi Boyo bertahap menabung dulu. Kemarin alhamdulillah dapat arisan yang Boyo bisa realisasikan ke sana, dan alhamdulillah si kakak sudah bayaran, tinggal adiknya nih dalam sistem bertahap juga. Oke bunda semuanya, jadi apapun itu jadilah diri kita sendiri, tidak harus memaksakan menjadi orang lain atau seperti orang lain. Jadi harus bisa menjadi diri kita sendiri
sendiri menjadi jati diri kita sendiri apa adanya, sesuaikan dengan apa yang kita perlukan, butuhkan, dan sesuaikan dengan keuangan kita. Baik bunda-bunda semuanya, lanjut ke area perdapuran tadi sudah. Oke, ruang tamu Boyo sudah mulai rapi sedikitnya. Ini kayak jualan SOS dan inspektan aja ya. Ini biasanya Pak suami kalau datang kantor itu langsung semprot-semprot segala macam, baik tas maupun jaket dan lain sebagainya ya. Oke bun, lanjut sapu-sapu dulu Boyo karena banyak sekali debu-debunya. Nah, Boyo sambil beres-beres dan menyapu, Boyo mau sapa-sapa kalian dahulu sampai kelupaan. Mohon maaf ya. Halo semuanya, warga Depok, warga Bogor, warga Jakarta, warga Bekasi, warga Tangerang dan sekitarnya, warga Garut, tidak lupa Tasikmalaya dan sekitarnya. Masya Allah banget. Tetap mohon dukungan Boyo dengan like, komen, serta subscribe-nya ya. Dan kita ramaikan dengan komentar-komentar positifnya. Oke, untuk yang di luar Jawa, Mataram, Sulawesi, Sumbawa, Sumatera, dan lain sebagainya, salam kenal dari Boyo, seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Ayo kita bersilaturahmi ya, mudah-mudahan kita menjadi teman setia sampai jannahnya. Amin ya robbal alamin. Oke, konten Boyo dicukupkan sekian aja. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya. Dan Boyo pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.